Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Dengan submateri, kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah keturunan Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau seorang yang bertakwa, cerdik, pandai, berpikir tajam, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sejak usia muda, Nabi Yahya alaihissalam sudah menguasai dan memahami isi kitab Taurat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau menjadi seorang nabi agar berjuang dan berdakwah bersama ayahnya. Nabi Yahya alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Sementara itu, kaum Bani Israel yang berada di Palestina diserang oleh bangsa Romawi. Mereka berhasil dikalahkan dan harus menjadi jajahan bangsa Romawi. Kemudian ditunjuklah Herodes sebagai raja. Dalam pemerintahannya, ia memerintah dengan sangat kejam dan sewenang-wenang. Pemerintahan Raja Herodes yang kejam membuat kaum Bani Israel sangat menderita, bahkan membunuh para ulama yang menentangnya. Keadaan inilah yang menjadikan kaum Bani Israel terpecah. Masing-masing kelompok memiliki pedoman dan pemimpin sendiri. Hal inilah yang menyebabkan munculnya nabi-nabi palsu. Mereka mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Dakwah dan ajaran kebenaran Nabi Yahya alaihissalam langsung terdengar. Sedikit demi sedikit Nabi Yahya alaihissalam berhasil mengajak beberapa orang untuk kembali ke ajaran yang benar. Sebagai bukti taubatnya, Nabi Yahya alaihissalam membaptis mereka dengan cara memercikkan air sungai Yordan. Perbuatan Nabi Yahya alaihissalam ini membuat kaum Bani Israel lainnya menjadi sangat marah dan semakin membenci Nabi Yahya alaihissalam maupun Nabi Zakaria alaihissalam. Sementara itu, Raja Herodes yang kejam berniat untuk menikahi putri tirinya, yaitu Herodia. Keinginan Raja Herodes ini ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam karena haram hukumnya seorang ayah menikah dengan anak tirinya. Ancaman Nabi Yahya alaihissalam tentu saja membuat Raja Herodes sangat marah. Herodia marah kepada Nabi Yahya alaihissalam karena menghalangi pernikahannya dengan ayahnya. Ia pun berencana untuk menggoda Nabi Yahya alaihissalam dan membuktikan bahwa sesungguhnya Nabi Yahya alaihissalam tidak akan tahan dengan pesonanya. Namun, usahanya gagal. Nabi Yahya alaihissalam sama sekali tidak tertarik kepada dirinya. Herodia pun marah dan bersumpah untuk menghancurkan Nabi Yahya alaihissalam. Keteguhan Nabi Yahya alaihissalam dalam berdakwah harus menghadapi dua kekuatan besar, yaitu kaum Bani Israel dan Raja Herodes, serta putri Herodia yang sangat berkuasa. Putri Herodia meminta agar sang raja mengerahkan pasukan agar menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Dengan demikian, mereka dapat menikah tanpa ada yang menghalangi dan rencana jahat itu dibantu oleh kaum Bani Israel. Mereka rela bekerja sama dengan penjajah demi menyingkirkan Nabi Yahya alaihissalam.
Penangkapan Nabi Yahya alaihissalam dilakukan secara besar-besaran dan akhirnya mereka berhasil menangkap Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam pun dibawa ke istana untuk diserahkan kepada Raja Herodes dan Putri Herodia. Kematian Nabi Yahya alaihissalam segera tersebar. Meskipun sedih kehilangan putra satu-satunya, Nabi Zakaria alaihissalam tetap melanjutkan dakwahnya. Namun bagi kaum Bani Israel, halangan mereka masih ada satu, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian mereka pun berusaha untuk menangkap Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam berlari dari kejaran prajurit Romawi. Lalu ia bersembunyi di dalam batang pohon. Iblis yang memberitahu kepada prajurit Romawi, maka ditebanglah pohon itu. Saat pohon itu tumbang, Nabi Zakaria alaihissalam tidak ada di dalamnya. Nah, sejak peristiwa itulah Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah muncul lagi. Berdasarkan kisah Nabi Yahya alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus memiliki sikap yang tegas untuk menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah tetaplah salah. Seperti halnya penolakan Nabi Yahya alaihissalam terhadap rencana pernikahan Raja Herodes dengan putri tirinya yang bernama Herodia. Ucapan dan perbuatan Nabi Yahya alaihissalam selalu diikuti oleh kaumnya karena beliau menjadi panutan atau suri tauladan masyarakat saat itu. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, namun perilaku Nabi Yahya alaihissalam dapat kita jadikan teladan seperti hormat kepada orang tua, pemberani, dan teguh pendirian. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Yahya alaihissalam adalah keturunan Nabi. 2. Nabi Yahya alaihissalam dibunuh oleh. 3. Mengapa Raja Herodes marah kepada Nabi Yahya alaihissalam? Jelaskan. 4. Sebutkan keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.